Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaifa halukum? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Ana Zainal Arifin, ana talibun fi Jamiati Syekh Nurjati Cirebon fi Qismi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, dan kali ini saya akan membahas bagaimana teknik pembelajaran atau metode pembelajaran yang dipakai oleh seorang guru untuk menerapkan materi maharat al-kalam atau materi tentang speaking, berbicara. Nah, oke, sebelum kita bagaimana tekniknya, kita harus tahu dulu nih, maharat al-kalam itu capaiannya apa, lalu peran gurunya seperti apa, dan materinya itu bagaimana. Nah, setelah saya baca dari beberapa referensi, termasuk dari buku yang dikarang oleh dosen saya sendiri, juga ada referensi lain yang saya baca dari buku pembelajaran bahasa Arab yang dikarang oleh Ahmad Hidayat. Nah, di situ dinyatakan atau disebutkan bahwasanya maharat al-kalam itu sebuah pembelajaran atau materi yang diajarkan oleh seorang guru kepada siswa untuk memperdalam maharatul kalam bil lughah al-arabiyah, untuk membiasakan berbicara atau berkomunikasi dengan bahasa Arab secara baik dan benar sehingga menirukan seperti penutur aslinya. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali ke pembahasan ya. Nah, kita sebagai guru, sebagai calon seorang guru, tentunya harus memiliki banyak metode dan banyak cara agar pembelajaran maharat al-kalam itu tidak seperti biasanya, dan harus menjadi yang luar biasa. Karena apa? Karena siswa itu supaya tidak jenuh, supaya melihat kita itu sebagai guru selalu ingin terus berjumpa dan ingin terus belajar, dan tidak ada rasa bosan sama sekali. Nah, seperti itu. Untuk metode, saya jelaskan ya, dan saya baca dari salah satu referensi, bisa digunakan banyak metode, salah satunya, tapi saya akan menggunakan dengan metode thoriqah mubasyarah, dan insya Allah itu materi yang mungkin kalian udah semua pahami ya, karena thoriqah mubasyarah ini atau metode langsung ini secara spesifik pasti kalian sudah pahami, dan secara simpel juga untuk menerapkannya. Apalagi metode maharat al-kalam ini merupakan komunikasi, jadi harus bisa berkontak secara langsung. Setidaknya guru dan murid itu bertemu atau bertatap muka sehingga ada komunikasi bahasa Arab, timbal baliknya itu terasa. Nah, kalau seperti kondisi ini ya kan, pembelajaran daring yang mungkin bisa dilakukan dengan secara via Zoom atau video call melalui WhatsApp dan lain sebagainya, dan itu harus betul-betul dilaksanakan dan diuji kemampuannya secara fasih dan benar. Karena ketika video call misalkan, karena emang suaranya tersendat sehingga kita mengiranya anak itu bisa, padahal mungkin emang gimana seperti itu. Nah, lalu saya kembali lagi, saya menggunakan atau saya akan membahas bagaimana tata cara guru menggunakan thoriqah mubasyarah atau metode langsung untuk materi maharat al-kalam ini. Nah, sudah kita ketahui, jadi ketika seorang guru menggunakan thoriqah mubasyarah ini, artinya dia harus bertatap muka secara langsung dengan muridnya. Karena apa? Karena thoriqah mubasyarah ini thoriqah langsung, tiada perantara. Jadi murid dengan guru itu langsung bertatap muka, sehingga menurut saya, dan saya pun mempelajarinya dulu, insya Allah itu sangat tepat untuk digunakan maharat al-kalam. Karena apa? Dilihat dari tujuannya, maharat al-kalam itu selain untuk bisa berbicara, bisa berkomunikasi, dan bisa mengungkapkan argumen-argumen melalui bahasa Arab yang baik dan benar, maharat al-kalam juga ditujukan agar kita itu bisa menjawab pertanyaan, bisa mengomentari sebuah karya ilmiah ataupun yang lain sebagainya. Nah,
dengan melalui thoriqoh mubasyarah ini menurut saya tepat. Karena apa? Karena ketika seorang guru menerapkan atau berkomunikasi langsung dengan murid, itu ketahuan bahwa anak ini memang sudah menguasai kalamnya, sudah menguasai mufrodatnya, sudah fasih, sudah benar, sehingga guru tahu tolak ukur siswa itu. Nah, oke, tutorialnya atau tekniknya, ketika seorang guru menerapkan thoriqoh mubasyarah, maka pertama pastinya guru masuk kelas, lalu biasa mengucapkan salam serta berdoa sebelum belajar. Lalu habis itu si guru jangan lupa untuk mengecek absensi atau daftar hadir siswa pada hari itu, karena itu sangat penting. Kita tahu misalkan pertemuan sebelumnya kita membahas mufrodat, sehingga pada pertemuan kali ini kita akan belajar kalam. Kita tahu bahwa oh, anak ini kemarin gak masuk karena apa, karena dia ketinggalan sehingga dia maharat al kalamnya terbata-bata. Nah, seperti itu. Lalu ketika seorang guru sudah masuk kelas, maka guru harus mengulangi dulu pelajaran sebelumnya, sehingga siswa itu tidak tegang dan tidak merasa, wow, ini kok langsung tiba-tiba seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi guru harus mengulangi dulu bagaimana resume yang telah dibuat pada pertemuan kemarin, sehingga pembelajarannya itu berkesinambungan antara yang kemarin dengan yang sekarang. Nah, seperti itu. Lalu setelah seperti itu, guru memberikan mufrodat. Mufrodat ini diberikan untuk bekal nanti anak misalkan untuk maju ke depan untuk kalam langsung atau hiwar dengan sesama temannya. Nah, setelah memberikan mufrodat, si guru mengecek atau mengetes hafalannya. Kira-kira anak ini sudah hafal belum mufrodatnya. Misalkan kita kasih 10 mufrodat, misalkan tentang a'mali al-yaumiyah misalkan. Kan kalau misalkan a'mali al-yaumiyah itu sehari-hari ya, jadi mungkin mudah dihafalkan. Nah, setelah dihafalkan misalkan astaikidu, akumu, mubakiron dan lain sebagainya, kita tes kemampuannya. Oke, misalkan sekarang anak-anak kalian dibagi menjadi 5 kelompok. Setiap satu kelompoknya misalkan 2 orang. Nah, maka setiap satu kelompok 2 orang itu disuruh membuat percakapan atau hiwar mengenai a'mali al-yaumiyah dengan menggunakan mufrodat yang telah diberikan. Dan itu jangan dibatasi. Artinya itu hanya batasan minimal. Karena kalau misalkan anak mufrodatnya sudah hafal, sudah banyak pembendaharaan katanya, dia bisa mengembangkan apa yang udah dia pelajari, sehingga mungkin yang tadi dibekali 10 mufrodat, dia bisa menggunakan mufrodat lain yang telah dipelajari ataupun yang sudah dia ketahui sebelumnya. Nah, seperti itu. Lalu setelah guru memberikan bekal mufrodat, dibagi kelompok, diberikan tugas untuk membuat hiwar, kita koreksi dulu. Sebelum anak itu mengutarakan melalui al-kalam, kita koreksi dulu. Kira-kira kalimatnya ada yang kurang tepat atau seperti apa, kita koreksi dulu. Setelah koreksi kita kembalikan padanya. Nih seperti ini harusnya seperti ini. Kita kasih juga solusinya agar anak itu paham. Oh iya Pak, baik, seperti itu. Nah, lalu habis itu setelah semuanya dikoreksi, anak kembali diuji oleh kita. Sebelum mereka maju dengan hiwar mereka, kita uji dulu. Kita pemanasan dulu. Misalkan kita bertanya one by one. Misalkan tapi secara random ya, secara acak. Misalkan kita bertanya kepada salah satu siswa, aina tadhabuna ba'da sholati subhi. Nah, misalkan seperti itu. Atau limadza anta sholatas subhi munfaridan, misalkan seperti itu. Nah, itu kita untuk pemanasan dulu, untuk pemanasan sebelum mereka melakukan hiwar. Setelah satu persatu kita tanya, ataupun jangan semuanya, kita ambil misalkan sampel 5 ataupun 3 orang. Habis itu kita baru silahkan yang tadi kelompok maju ke depan untuk melakukan atau membacakan hiwar yang telah kalian buat sendiri. Nah, habis itu ya sudah deh, anak maju satu persatu di depan sambil teman-temannya menyimak, kita pun menyimak. Lalu kita bisa melihat bagaimana kemampuan dia ketika berbicara menggunakan
bahasa Arab. Apakah dia sudah fasih, sudah benar, makharijul hurufnya sudah tepat atau belum. Nah, gitu kita koreksi, kita komentari langsung setelah dia atau anak itu melakukan hewar, lalu terus bergiliran. Nah, mengapa demikian? Karena kita setelah saya baca, tujuan atau capaian akhir dari maharat al-kalam ini, selain kita bisa berbicara, kita juga pandai mengoreksi pembicaraan atau mengomentari pembicaraan orang lain, sehingga kita tahu, oh ini kurang tepat nih, seharusnya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi capaian-capaian yang ada dalam maharat al-kalam kita juga harus tahu, sehingga kita bisa menerapkan maharat al-kalam itu dengan baik dan benar. Nah, seperti itu. Jadi saya ringkas kembali ya, mungkin tadi terlalu panjang, saya ringkas bahwa maharat al-kalam ini saya tepat atau menurut yang saya baca referensi, baik digunakan atau tepat digunakan dengan menggunakan metode atau teknik thoriqah mubasyarah, seperti tadi yang saya lakukan ya, misalkan guru datang ke kelas lalu saya hadir, memberikan mufradat dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan sangat kurangnya mohon maaf. Sekali lagi ini merupakan stimulus atau penyampaian materi yang saya lihat dari beberapa referensi. Nah, perlu ketahui bahwa guru dalam pembelajaran maharat al-kalam ini ialah sebagai motivator dan sebagai penstimulus agar anak itu aktif, agar anak itu bisa berbicara bahasa Arab dengan baik dan benar. Nah, seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.